Oke, balik lagi ke video review sepatu. Udah lama banget ya kayaknya. Unboxingnya kapan? Kayaknya tahun kemarin. eh Reviewnya baru sekarang. Satu-satu dulu ya. Jadi aku akan mulai dari si kuning ini. Ini dia dari MB Bagus kalau nggak salah ya. Iya, MB Bagus tuh. Yang produk Solo ya. Ini udah ya bisa kelihatan ya, ini udah dipakai tuh lebih dari 3 kali. Dan sejauh ini awet sih. Masanya kan aku pakai sepatu itu tuh bukan kadang kerja kayak ngantor gitu, kadang pakai sepatu, cuman seringnya tuh pakainya buat jalan sih. Jadi apa namanya, ke ngopi di mana, kemudian kayak maksudnya nggak berhubungan sama pekerjaan ya, bukan meeting gitu, tapi lebih kayak jalan-jalan main gitu sama temen. Jadi sepatu ini 3 kali lebih ada kok gitu loh, pakai kerja juga pernah, meeting pernah, main beberapa kali, jadi kayaknya mungkin 5 kali lebih ada. Dan ya sejauh ini bisa dilihat ya, nggak ada masalah apapun dari lem, cuman kotor ya karena gimana pun kan soalnya putih ya, cuman kotor doang sih. Kalau misalnya ditanyain nyaman atau nggak nyaman, tapi dia hitungannya rada berat sih. Kalau misalnya nggak terlalu seneng sepatu yang berat-berat mungkin rada kurang cocok sih, karena dia kan soalnya tebel. Tapi memang karena apa ya, maksudnya beda sama Champion gitu ya. Salah satu contoh gitu, kita nggak bandingin yang gimana-gimana karena gimana pun ini merek luar. Nah, Champion ini kan dia kan running shoes, jadi walaupun soalnya terlihat besar seperti ini, sebenarnya kan dia ringan gitu kan. Tapi kalau ini kan dia lebih kayak ke sepatu yang buat apa ya, bukan buat running kan, ibaratnya cats biasa gitu, jadi rada berat. Cuman kalau memang tipenya tuh nggak terlalu seneng yang berat-berat, mungkin rada kurang cocok ya gitu loh. Terus paling kalau misalnya nggak mau yang terlalu berat sih, mungkin bisa ini ya, La Rocking. Maklumi sudah jelek banget seperti ini juga lokal ya, La Rocking, maksudnya dengan harga yang sama, itu standar di harga 100.000, itu bisa ke La Rocking ya, biar lebih ringan aja. Tapi kalau misalnya seneng yang biasa-biasa aja, maksudnya sepatu cat standar yang memang seperti itu, kemudian low budget, awet ya, karena dan nggak terlalu mentingin kayak pride ya, kayak orang kan biasanya tuh beli sepatu tuh yang brandnya luar gitu kan, karena dia kayak pengen ibaratnya menyombongkan diri ya, tanda kutip gitu. Pengaruh di pride-nya itu tadi ya, jangan pernah lihat ini gitu loh. Tapi kalau kamu tuh orang yang kayak mau mendukung ekonomi negara sendiri, kemudian juga pengen yang kayak ya udahlah, ngapain sih harus beli yang mahal-mahal gitu loh, kalau misalnya bisa dapat yang lain. Karena kan daripada buat boros buat beli sepatu sekian juta, mending kita tabung, bisa beliin reksadana, beliin emas. Maksudnya kan sekarang investasi ada banyak gitu kan, mungkin kita bisa menuju ke arah situ gitu loh, dibandingkan kayak misalnya nih punya budget 500.000, terus bisa tuh dapat kayak Champion, kemudian di Sport Station pun juga dapat gitu kan, ada yang ngepas kurang maupun kembalian juga ada. Tapi maksudnya kalau kita berpikir kayak masa depan kita gitu kan, mumpung masih muda ya, kalau misalnya umurnya sepantaran aku, se-20-an, jadi ya mending beli ini 100.000, masih sisa tuh 400 mungkin bisa kita investasikan ke reksadana, beliin obligasi dah tuh. Udah tiap 3 bulan dapat dapat dividen, kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu loh. Daripada kayak eh, kamu beli sepatu 500.000 ya udah gitu loh, apakah dia akan naik? Enggak. Depresiasi iya, sama halnya dengan beli kendaraan kan. Kendaraan kan setiap tahun ada depresiasinya, nggak mungkin kalau nilainya naik. Nah, sama halnya dengan sepatu. Ya mungkin kalau langka sih bisa, tapi kan itu kan kemungkinannya sangat kecil ya. Mungkin 20 tahun lagi dari sekarang, atau 30 tahun lagi dari sekarang. Kalau misalnya kamu memang benar-benar bisa merawat sepatu itu dengan baik, atau emang sengaja disimpan, ya itu beda cerita ya. Kalau misalnya suatu saat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau dijual ya monggo gitu kan, karena mungkin seriesnya udah nggak keluar. Tapi kalau misalnya pemikirannya itu menitik beratkan pada
masih ada kebutuhan-kebutuhan lain, fashion itu nomor kesekian, yang penting kita kayak punya sesuatu untuk dipakai, entah dipakai buat pergi, dipakai buat kerja. Nah, itu tuh nggak usah terlalu muluk sih, karena jujur dulu aku seperti itu. Jadi kayak beli sepatu, oh kayak Pride ya, beli kayak gini. Setelah semakin kesini semakin dewasa, kayak buat apa beli sepatu mahal-mahal, dukung sepatu lokal. Lokal juga sekarang udah bagus, nggak kayak dulu yang lemnya mungkin copot-copot dan lebih menitik beratkan pada sepatu KW. Nah, mending kan beli seperti ini, dan ini memang awet banget gitu loh. Ini baru satu ya, kan aku ada hutang kayaknya 2 sepatu lagi ya. Dari rak itu ada si Warrior yang hijau itu, sama si Laroking yang blondeng-blondeng itu. Nanti mungkin setelah ini ya, tapi kalau misalnya memang punya pemikiran seperti itu, dari sekarang kan harus dipikirkan gitu kan. Ya, mending beli lokal sih kalau kata aku. Sekarang bagus-bagus kok, brand juga udah banyak kok, maksudnya persaingan di lokal pun udah banyak. Jadi kayak ibaratnya beli harga 100.000, sepatu harga 100.000 tuh nggak kayak dulu cuma dapat KW, lemnya jelek dan lain sebagainya, nggak. Kok ini mereka udah brand mereka sendiri, dan di apa ya ibaratnya, di desain ya, mungkin desainnya ada ya, maksudnya melihat dari brand luar kayak ini bisa dilihat kan, MP bagus nih kan, M-nya tuh kayak model-modelnya New Balance gitu kan. Tapi ya gimana pun kan apa ya, ya mungkin dia memang kiblatnya ke arah situ kan juga nggak masalah, yang penting kan nggak KW, ini bukan KW-nya New Balance ya, tapi kan ini brand sendiri gitu loh. Karena bos saya sendiri juga pernah bilang kan, kalau misalnya kan aku ada kerja sebagai fashion designer. Sebenarnya niru itu nggak masalah, tapi jangan niru literally, niru yang banget gitu kayak oh New Balance terus dijiplak plak plak gitu, enggak. Tapi kan sekarang tuh modelnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah ini pun juga saya aku juga nggak nyalahin ya, dia mengkiblatnya ke sana ya nggak masalah, karena memang ya sudah gitu loh, mungkin memang memang mau mencontoh. Lagi pula kan ibaratnya itu brand besar yang mungkin bisa dilihat kayak oh ya udah dia bagus, kenapa sih kita nggak ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan dalam artian bukan biar laku, tapi siapa tahu bisa sesukses itu kan, kayak gitu. Ini reviewnya rada-rada nggak nyambung sama sepatunya sih ya, tapi ya mungkin untuk apa ya, pastilah berguna lah apa yang aku omongin di sini, karena mungkin kan berdasarkan dari pengalaman juga. Jadi kalau misalnya ada yang nanya worth it nggak ini sepatunya ini, kata aku worth it. Jadi silakan dibeli di Shopee Mall atau mungkin di Tokped atau apapun lah ya, e-commerce yang dipakai. Carilah ini MP bagus. Karena memang apa ya, sepatu bagus itu menurut aku tuh bisa dinilai dari soalnya, kerapiannya. Ini tuh pernah dipakai berkali-kali tapi nggak ada dia ngebuka gitu loh. Jadi itu satu hal yang bisa kita lihat dari bahwa oh sepatu ini tuh bagus kok, sepatu ini punya kualitas, bodo amat mereknya apa gitu loh. Tapi ketika solnya dia masih tetap rapi pemakaian berkali-kali, ya itu sudah mengindikasikan bahwa sepatu ini bagus. Kok dari pengalaman aku ya, aku nggak tahu kok penilaian orang lain kayak gimana, tapi kok dari penilaian aku sendiri, sepatu bagus itu dinilai dari situ. Jadi sekian aja yang bisa aku review ya dari si MP bagus kuning ini. Semoga bermanfaat apa yang aku omongin juga di sini. Nextnya akan aku review si Warrior dan juga si Laroking yang loreng-loreng itu. Jadi tungguin aja ya reviewnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.